Angin musim gugur yang dingin menyelinap masuk melalui celah pintu geser rumah keluarga Fujimoto. Saat itu Raka, pemuda sederhana dari Mojokerto, baru saja selesai merapikan ruang tamu yang dipenuhi perabot kayu tua peninggalan leluhur majikannya. Hari itu berjalan seperti biasa, sampai sesuatu terjadi dan membuat hidupnya berubah selamanya. Aiko Fujimoto, perempuan Jepang berusia 32 tahun yang menjadi majikannya, pulang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat seperti habis melihat bayangan buruk. Matanya bergetar, napasnya tidak beraturan, dan jemarinya menggenggam koper besar yang tidak pernah ia bawa kecuali saat keadaan genting. Begitu pintu tertutup, Aiko langsung menatap Raka tanpa berkedip. "Raka, tolong aku," ujar Aiko dengan suara serak yang terdengar seperti permintaan terakhir seorang yang terpojok. Raka terdiam. Ia belum pernah melihat majikannya seperti itu. Biasanya Aiko bersikap dingin, menjaga jarak, dan jarang menunjukkan emosi. Namun sore itu, ada ketakutan yang begitu dalam di wajahnya. Ketakutan yang membuat udara rumah itu terasa berat. Tiba-tiba pintu rumah digedor keras. Gedoran itu membuat Raka refleks mundur satu langkah. Aiko berlari kecil ke arahnya dan menarik tangannya. Ia menyeret Raka ke balik dinding geser tipis, lalu meletakkan telunjuk di bibirnya sebagai tanda agar ia diam. Beberapa pria berjas hitam masuk setelah pintu dibuka. Suara percakapan mereka terdengar tegang. Raka hanya bisa mendengar potongan kalimat seperti utang keluarga, perjodohan, ancaman perusahaan, dan kehormatan keluarga. Namun ada satu kalimat dari Aiko yang membuat tubuh Raka serasa berhenti bernapas. "Aku sudah menikah dengan pria Indonesia itu." Raka membatu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun nada suara Aiko tidak terdengar seperti kebohongan yang diucapkan dengan mudah. Nada itu seperti seseorang yang terpaksa melemparkan nyawanya sendiri pada jurang untuk bertahan hidup. Setelah para pria itu pergi, Aiko menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia mendekati Raka dan menatap pemuda itu dengan mata yang mulai berkaca. "Mereka memaksaku menikah dengan pria yang tidak aku cinta," ucap Aiko pelan. "Aku bilang bahwa aku sudah menikah denganmu. Dan mereka percaya. Untuk sementara." Raka terdiam. Perasaannya kacau. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin berteriak. Namun yang keluar dari bibirnya hanya desahan kecil karena otaknya tidak bisa merangkai kalimat lain. Aiko menggenggam tangan Raka. Genggamannya lembut, tetapi terasa putus asa. "Kita harus menikah sungguhan. Besok pagi. Jika tidak, hidupku hancur. Dan hidupmu mungkin ikut terseret." Sore itu, di bawah hujan yang turun tanpa henti, Raka sadar bahwa ia sedang berdiri di pintu takdir yang tidak pernah ia harapkan. Ia adalah TKI sederhana, tetapi kini ia ditarik masuk ke dalam badai keluarga kaya Jepang yang penuh intrik, ancaman, dan rahasia gelap. Dan semuanya dimulai dari kebohongan yang terucap tanpa rencana. Pagi itu langit Saitama tampak pucat, seolah ikut menyaksikan sebuah keputusan yang terlalu besar untuk dua manusia yang sama sekali tidak saling siap. Raka berdiri di depan bangunan balai kota kecil, mengenakan kemeja pinjaman yang sedikit kebesaran. Jemarinya menggigil. Bukan karena dingin, tetapi karena ketidakpastian yang menunggu di depan. Aiko tiba beberapa menit kemudian. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya dibuat tenang dengan riasan tipis, tetapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Ia ketakutan, tercekik oleh beban yang tidak pernah ia minta. Namun di balik itu, ada tekad yang kuat. Tekad untuk melawan nasib yang memojokkannya. "Raka," ucap Aiko dengan suara pelan. "Aku tidak pernah ingin menyeretmu sejauh ini. Tetapi aku tidak punya pilihan lain." Raka menatap perempuan itu, berusaha meredakan rasa gugup yang menekan dadanya. "Aku tidak mengerti apa yang terjadi," jawab Raka jujur. "Tetapi kalau ini satu-satunya cara agar kamu selamat, aku akan jalani." Aiko menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Mereka melangkah masuk ke dalam gedung. Di dalamnya tidak ada dekorasi, tidak ada bunga, tidak ada apapun yang membuat suasana terasa seperti pernikahan. Hanya meja kayu panjang, petugas dengan wajah lelah,
dan secari kertas yang menunggu tanda tangan. Aiko mengambil pena terlebih dahulu. Tangannya sempat bergetar, tetapi ia memaksa dirinya kuat. Setelah menulis namanya, ia menyerahkan pena itu kepada Raka. Raka menatap kertas itu lama. Ini bukan hanya tanda tangan. Ini adalah garis yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun sesuatu telanjur terjadi. Ia sudah berada di tengah pusaran yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Raka menandatangani formulir itu dengan tangan yang gemetar. Selesai. Hanya butuh beberapa detik bagi dua manusia asing untuk diikat oleh hukum sebagai suami dan istri. Keluar dari gedung. Angin pagi berhembus pelan. Namun suasana tidak menjadi lebih ringan. Mereka tidak tersenyum, tidak saling berpelukan seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Yang ada hanyalah diam. Sampai akhirnya Aiko memecah kesunyian itu. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucapnya. "Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Jika aku yang memulai masalah, maka aku juga yang akan memastikan kamu tidak hancur karena ini." Ucapan itu membuat Raka tertegun. Ada sesuatu pada suara Aiko yang membuat dinginnya pagi berubah menjadi hangat. Seperti janji yang tidak hanya diberikan oleh seorang istri terpaksa, tetapi seorang manusia yang benar-benar ingin melindungi orang lain. Namun saat itu juga, Aiko menatap ke arah jalan sepi di belakang mereka. Wajahnya berubah pucat. "Raka, kita sedang diawasi." Dan seketika, pernikahan yang baru dimulai itu berubah menjadi awal dari bahaya baru yang mengintai tanpa suara. Setelah keluar dari balai kota, napas Aiko terdengar pendek. Tatapannya terus bergerak ke kiri dan kanan, seolah setiap bayangan bisa berubah menjadi ancaman. Raka mengikuti arah pandangan Aiko, tetapi ia tidak melihat apapun selain jalanan sepi dan deretan pohon maple yang gugur warnanya. "Siapa yang mengawasi kita?" tanya Raka dengan suara rendah. Aiko tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam lengan Raka dan berjalan cepat menuju halte kereta. Langkahnya kecil, tetapi setiap gerakannya terasa terburu. Seperti seseorang yang sedang dikejar waktu. Sesampainya di peron, Aiko berdiri dekat dinding, menjaga agar punggungnya tidak terpapar ruang terbuka. Ia mengatur napas, lalu berkata dengan suara bergetar pelan. "Paman dari pihak ayahku memiliki hubungan dengan kelompok besar yang mengatur banyak perusahaan di Tokyo. Mereka ingin aku menikah dengan pria yang bisa memperkuat posisi keluarga. Aku menolak. Mereka menganggap penolakanku sebagai ancaman. Mereka tidak akan tinggal diam setelah tahu aku menikah denganmu." Raka tertegun. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan terseret dalam urusan keluarga sebesar itu. Hidupnya di Mojokerto dulu jauh lebih sederhana. Namun kini ia berdiri di antara jalur kereta dan ancaman besar yang tidak pernah ia bayangkan. Kereta tiba dengan suara gemuruh halus. Mereka masuk dan duduk di pojok gerbong. Raka bisa melihat bagaimana Aiko terus memperhatikan jendela, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Beberapa menit perjalanan berlangsung dalam diam, sampai akhirnya Aiko berkata pelan, namun tegas. "Raka, kamu tidak boleh kembali ke asrama. Mulai hari ini kamu harus tinggal bersamaku. Jika kamu kembali, mereka bisa menangkapmu atau menjadikanmu tekanan untuk membuatku tunduk." Raka memandang perempuan itu lama. Dalam tatapan itu, ia tidak hanya melihat ketakutan. Ia melihat tekad Aiko untuk melindunginya. Bukan karena status suami istri yang baru terjadi beberapa jam lalu. Tetapi karena Aiko benar-benar merasa bersalah sudah menyeretnya ke dalam badai yang bukan miliknya. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, Aiko menarik napas panjang. "Aku akan membawamu ke rumah kecil yang jarang dipakai keluargaku. Tempat itu cukup aman. Tidak banyak orang tahu." Raka mengangguk. Ia tidak tahu apa masa depan akan membawa. Tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan meninggalkan perempuan itu sendirian menghadapi ancaman sebesar ini. Ia menggenggam tangan Aiko pelan, membuat perempuan itu terkejut. "Aku di sini. Kita hadapi bersama," ucap Raka. Aiko menunduk. Namun di balik ketakutan itu, matanya kembali bersinar. Ada harapan kecil, seolah dunia yang menekan mereka sedikit membuka jalannya.
Namun saat mereka turun dari kereta, seorang pria berjas hitam tampak memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya tajam mengikuti tiap langkah mereka. Ia mengambil ponsel, lalu berkata dengan suara dingin yang tidak mengenal belas kasihan. Mereka bergerak. Siapkan semua orang. Jangan biarkan mereka lolos. Dan sejak detik itu, bahaya yang tadinya hanya berupa bayangan mulai berubah menjadi kenyataan yang mengejar tanpa ampun. Rumah persembunyian itu terletak di pinggir kota, dikelilingi pohon bambu yang berdesir halus saat angin lewat. Bangunannya kecil, sederhana, dengan dinding kayu tua yang tampak jarang disentuh manusia. Tempat itu memang tidak menakutkan, tetapi sunyinya terasa aneh, seolah menyimpan cerita yang tidak pernah dibagikan. Aiko membuka pintu perlahan. Suara engsel tua menjerit pelan, membuat suasana semakin tegang. Raka masuk lebih dulu dan memastikan ruangan aman. Ia tidak melihat apapun selain perabot lama, lantai kayu, dan cahaya matahari tipis yang masuk dari sela jendela kecil. Kita aman untuk sementara, ujar Aiko sambil menutup pintu dengan hati-hati. Raka mengangguk, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Ia bisa merasakan ketidakpastian seperti kabut tebal yang menghalangi pandangannya pada masa depan. Aiko meletakkan tasnya, lalu duduk di lantai tatami yang sudah mulai aus. Ia meremas ujung kimono modern yang ia pakai, seakan berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar dari dadanya. Raka, ucapnya pelan. Ada hal penting yang harus kamu tahu sebelum semuanya semakin dalam. Raka duduk di hadapannya. Aiko menarik napas panjang, lalu menatap Raka tanpa berkedip. Pernikahan yang ingin keluarga paksakan padaku bukan hanya soal politik keluarga. Ada perusahaan besar yang ingin menguasai seluruh aset Fujimoto. Mereka ingin memulai dengan perjodohan. Jika aku menikah dengan pria yang mereka pilih, seluruh kekuatan keluarga akan berpindah tangan. Raka terdiam. Ia mengerti bahwa situasinya lebih besar daripada yang ia duga. Aiko melanjutkan. Aku tahu membohongi mereka dengan mengatakan bahwa aku sudah menikah denganmu sangat berisiko. Tetapi aku lebih memilih diriku hancur daripada menyerahkan keluarga dan pekerjaanku pada orang yang hanya ingin menggunakan aku sebagai alat. Raka menatap perempuan itu lama. Wajah Aiko tidak lagi terlihat setegar biasanya. Ia tampak rapuh, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Kenapa aku? Tanya Raka dengan suara rendah. Aiko mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis, meski matanya masih basah. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memandangku sebagai pewaris keluarga Fujimoto. Kamu tidak pernah takut padaku. Kamu tidak pernah berpura-pura. Dan kamu selalu membuatku merasa menjadi manusia biasa. Untaian kata itu membuat dada Raka menghangat. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya yang sederhana bisa membuat Aiko merasa lebih hidup. Namun momen itu terputus ketika terdengar suara retakan kecil di luar rumah. Raka berdiri cepat. Aiko menahan napas. Raka mengintip melalui celah jendela. Ia melihat bayangan seseorang di antara bambu. Diam. Mengamati. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Mereka menemukan kita, bisik Raka. Aiko berdiri dan mendekatinya. Tidak mungkin secepat itu. Tetapi suara langkah berat yang mendekat memberi jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata. Raka meraih tangan Aiko. Kita harus pergi sekarang. Aiko menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan pada seseorang yang hanya hitungan hari lalu hanyalah seorang pekerja di rumahnya. Dan saat mereka berlari keluar dari pintu belakang, bayangan pria berjas hitam itu mengikuti mereka dari jarak dekat. Tanpa suara, tanpa ragu, seperti takdir gelap yang menuntut bagian yang belum dibayar. Rumah persembunyian itu terletak di pinggir kota, dikelilingi pohon bambu yang berdesir halus saat angin lewat. Bangunannya kecil, sederhana, dengan dinding kayu tua yang tampak jarang disentuh manusia. Tempat itu memang tidak menakutkan, tetapi sunyinya terasa aneh, seolah menyimpan cerita yang tidak pernah dibagikan. Aiko membuka pintu perlahan. Suara engsel tua menjerit pelan, membuat suasana semakin tegang. Raka masuk lebih dulu dan memastikan ruangan aman. Ia tidak melihat apapun selain perabot lama,
lantai kayu, dan cahaya matahari tipis yang masuk dari sela jendela kecil. "Kita aman untuk sementara," ujar Aiko sambil menutup pintu dengan hati-hati. Raka mengangguk, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Ia bisa merasakan ketidakpastian seperti kabut tebal yang menghalangi pandangannya pada masa depan. Aiko meletakkan tasnya, lalu duduk di lantai tatami yang sudah mulai aus. Ia meremas ujung kimono modern yang ia pakai, seakan berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar dari dadanya. "Raka," ucapnya pelan, "ada hal penting yang harus kamu tahu sebelum semuanya semakin dalam." Raka duduk di hadapannya. Aiko menarik napas panjang, lalu menatap Raka tanpa berkedip. "Pernikahan yang ingin keluarga paksakan padaku bukan hanya soal politik keluarga. Ada perusahaan besar yang ingin menguasai seluruh aset Fujimoto. Mereka ingin memulai dengan perjodohan. Jika aku menikah dengan pria yang mereka pilih, seluruh kekuatan keluarga akan berpindah tangan." Raka terdiam. Ia mengerti bahwa situasinya lebih besar daripada yang ia duga. Aiko melanjutkan, "Aku tahu membohongi mereka dengan mengatakan bahwa aku sudah menikah denganmu sangat berisiko. Tetapi aku lebih memilih diriku hancur daripada menyerahkan keluarga dan pekerjaanku pada orang yang hanya ingin menggunakan aku sebagai alat." Raka menatap perempuan itu lama. Wajah Aiko tidak lagi terlihat setegar biasanya. Ia tampak rapuh, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. "Kenapa aku?" tanya Raka dengan suara rendah. Aiko mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis, meski matanya masih basah. "Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memandangku sebagai pewaris keluarga Fujimoto. Kamu tidak pernah takut padaku. Kamu tidak pernah berpura-pura. Dan kamu selalu membuatku merasa menjadi manusia biasa." Untaian kata itu membuat dada Raka menghangat. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya yang sederhana bisa membuat Aiko merasa lebih hidup. Namun momen itu terputus ketika terdengar suara retakan kecil di luar rumah. Raka berdiri cepat. Aiko menahan napas. Raka mengintip melalui celah jendela. Ia melihat bayangan seseorang di antara bambu. Diam. Mengamati. Rasa dingin menjalar di punggungnya. "Mereka menemukan kita," bisik Raka. Aiko berdiri dan mendekatinya. "Tidak mungkin secepat itu." Tetapi suara langkah berat yang mendekat memberi jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata. Raka meraih tangan Aiko. "Kita harus pergi sekarang." Aiko menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan pada seseorang yang hanya hitungan hari lalu hanyalah seorang pekerja di rumahnya. Dan saat mereka berlari keluar dari pintu belakang, bayangan pria berjas hitam itu mengikuti mereka dari jarak dekat. Tanpa suara. Tanpa ragu, seperti takdir gelap yang menuntut bagian yang belum dibayar.